Itu Ranger Mas. Ranger Mas. Oh yang Serius kamu lihat Ranger Mas? Serius yang mana tuh? Aduh, Serius belum puncak mata itu. Aduh, coba tolong besok cuci muka ya biar sadar Serius deh. kamu? Aduh. Lope. Sebentar kita bakal menuju ke arah match yang kedua. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Alright. Ini dia game yang pertama. Aduh, kali ini kita lihat di mana Hai menggunakan Eamon yang bisa saja ini bukan hanya men-trigger. Kenapa sobat dari Versik dari kejauhan? Pertanyaannya satu. Apa ini itu? kan high. Apakah dia akan menggunakan item-item hybrid atau item tank? Yang kita ketahui bahwa untuk sekarang dengan menggunakan emblem ini, Mystery Shop makin murah juga untuk item tank. Namanya Nggak siapa? sih, nggak sih. Namanya siapa? Kayaknya dia bakal ini sih. Namanya bakal siapa? damage. Hai. Berarti harus high damage. High damage, high High reward. setting. Kan tapi lihat jarak bottom lane. Aduh, High damage retribution. juga bisa high defense ya, kupija palamu ya. Ya kan yang penting high damage, tapi di arah bottom lane akan coba dipaksa tapi tas setik. Oke, ini dia yang kita suka. Pemanas pertandingan, di mana Godiva juga nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Masih benar-benar di zoning bahkan dari seorang facehugger. Melihat dari tasnya juga belum melakukan recall ya, masih menahan untuk satu wave lagi yang dia juga ingin amankan di sana. Dan Versiknya seperti di game yang match pertama diganggu, benar-benar diganggu seperti alter ego tadi. Dia stuck di level 3, Net. Ya ini gara-gara mungkin tadi kalau nggak salah Rock Ursa nggak sih? Rock Ursa sama Skelizardnya. Dua berarti ya, Dua yang jungle. keambil dan tadi High sempat dapatkan di arah bawah Kramernya. Dan untuk sekarang High-nya jalan bebas banget, bahkan udah setengah level 4-nya. Ya, Oke. 4,5 dan harusnya nih kalau mereka dapat alter juga bisa langsung dapetin level kelimanya dan harusnya pun ini udah cukup untuk dapetin level 5 menuju ke arah bawah sebentar lagi karena sudah mulai dibuka untuk terpilih yang pertamanya tidak ada purple buff. Masih mau dipaksakan atau tidak? Masih mau dipaksakan kayaknya. Waduh, retri. Mau dihajar begitu saja. Nampaknya sini tertarik begitu saja. Ultimate-nya. Dan masih bisa first blood diamankan oleh Facehugger. Dan langsung ada sub altar juga dibuka. Godiva-nya. Masih bisa hidup harusnya. Dan banget dari sini dari Retribution-nya. Tempest of Blade. Mendapat satu pedang, dua pedang. Dan langsung di Retribution saja. Eamon-nya dapetin satu turtle yang sangat penting untuk Aura Fire. Oh my god, tercuri. Aura Fire karena berhasil mendapatkan Retribution. Ditambah dengan keuntungan kehilangan Pendragon. Pendragon ya. Ini bukan Bajan yang hilang, Pendragon. Ya, di mana laner ini sangat penting sekali di early game. Fluffy dapetin assist yang artinya dia bakal lebih optimal di laning phase-nya. Namun, ini Tas diam-diam ngambil satu code altar. Dan itu kita nggak tahu kapan dia ngambilnya. Karena kita tahu Facehugger mungkin akan lebih sering di laningnya. Dia mid laner di sini dan dia mulai keluar dari zona nyaman Ranger Mas. Yes. Dia menggunakan hero, bukan high ground defender. Ya. Tapi ini benar-benar hero untuk team fight. Oke, benar-benar mau team fight. Mereka masih mau lebih Bajan di sana menutup pergerakan dari seorang Godiva. Ingat Godiva ini adalah dominance ice gratis. Godiva dengan damage cukup banyak tapi Clover sempat tapi untuk dan hilang. Godiva pergerakan sprint tadi digunakan tapi damage terlalu besar. Dan bahkan Clover dia benar-benar nggak segan gunain Speedy Light Wheel-nya. Dari bottom line kita lihat dari High dengan emblem penetration yang jauh coba dikejar. Dengan Pendragon dan damage punch-nya belum bisa menumpangi Pendragon. Akhirnya agak lebih sustain, agak lebih kuat untuk kali ini dengan adanya hybrid regen yang dimiliki dari seorang Pendragon. Yes, plating di arah bottom lane. Dua orang Fluffy menabrakan stun-nya. Terpaksa harus menggunakan satu sprint-nya. Karena masih belum tahu informasi tadi Link-nya ada di mana. Karena bisa sewaktu-waktu saja dari Vince Poise yang dilakukan oleh Link bisa langsung ke arah bottom lane. Atau bahkan mungkin berrotasi dengan sangat cepat. Seperti yang kita tahu mobilitas dari seorang Link. Yang bisa melompat dari tembok satu ke tembok lainnya. Meanwhile di arah top lane menuju ke arah turtle dalam 20 detik lagi. Dan Bajan mau menabrak Kabuki kayaknya. Oke, dipaksakan kalau gini. Saya pesawat plate belum ada. Kalau Nopal Memori memaksa, dibalaskan kembali keadaannya. Langsung ke arah belakang, dapatkan endless shots-nya. Kali ini gak harus berangkat apapun. Masih ada Facehugger, berhasil menyelamatkan semua. Dibalaskan kembali, masih mau lebih Godiva. Harus berhati-hati. Ini Clover dengan kali dan Facehugger mengusir mundur. Versik lihat, Versik yang masuk, Tempest of Blade. Dan range karat, tapi masih ada tas. Dan bahkan dicuri begitu saja ke altar ya, dapat satu point kill. Dan dari seorang Versik dengan darah yang sangat-sangat tipis.
masih bisa survive melompat ke arah mid lane. Oh my god, permainan luar biasa TaZ mengoutplay, berhasil mendapatkan satu dengan adanya Faramis Spectre diangkat dan bahkan membuat Pesager harusnya TaZ juga tumbang. Ya. Harusnya. Harusnya itu adalah 1 untuk 1, tapi balik lagi dengan ke altar di momen yang tepat. Dan ini dia targeting yang aku maksudkan tadi. Di mana TaZ cuma boleh ngambil ultimate terhadap Pesager. Yes. Gak boleh member lainnya. Harus. Karena Harus, Dia itu punya damage besar, game dia changer banget sih. akan berada di garis depan dan bahkan dia adalah salah satu. Kalau bisa juga peselam. Penompang damage. Menurutku peselam juga dia. Oke. Dia bisa peselam ke arah belakang. Dengan dia bisa cukup burst. Lihat saja nanti. Tapi nampaknya untuk kali ini, bermain dari tim Aura Fire. Mereka coba masa menuju ke arah sebuah turtle. Di belakang sana high, stay by your position. Kabuki, coba untuk memaksa. Pendragon melakukan cutting di arah belakang. Tapi lihat di depan sana. Retribution. Again, Persik dibalikan kembali keadaan bermain dari tim Aura Fire. Agak kocar kacir. Menangkapkan Clover. Gak bisa tumbangin. Tapi Endless Shark. Karena yang salah kalau menurut gua. Bukan Pendragon harusnya tergede, tapi di sana ada Kari. Yes, tapi mungkin terlalu jauh targetnya. Dan kalau kita menengok dari bagaimana Pendragon mempertahankan dirinya dia sendiri, ini dia dengan item yang cukup banget untuk ke arah Silent Robe. Langsung. Dan dia juga ingin menyelesaikan dominance ice terlebih dahulu. Ini dia power dari item level 2. Dimana kita nggak perlu jadiin maksimal untuk Athena Shield-nya terlebih dahulu, tapi power dari dominance ice-nya yang lebih dia butuhkan untuk menahan Fluffy. Karena Fluffy udah punya duluan untuk dominance ice yang dia miliki dengan hanya 1 assist yang dia dapatkan di arah bottom lane. Oke, ini emang dia harus buat Silent Robe karena dia tahu dia di pick off di awal, dia di first blood. Dia harus respect damage yang diberikan oleh seorang dari high. Apalagi kalau nanti Pesager mungkin ada jenis one. Damage-nya akan lebih calculate dengan ada Esmeralda juga. Jadi mau nggak mau. 3 sumber magical attack sih. Ya jadi mau nggak mau dia harus respect. Harus Respect banget Silent Robe aja. Oke, jadi atau urusan belakang Dominance Ice, Silent Robe, at least gue nggak mati. Iya, kita tahu kan kalau kita ngomongin soal Kabuki, physical attack-nya nggak begitu burst banget. Belum lebih tepatnya. Karena dia juga butuh Malefic Roar. Dan buat teman-teman juga udah boleh banget nyobain hero favoritnya Cornet, Fredrin. yang udah mulai muncul sejak hari Jumat kemarin di Gua coba, hari gue pertama buktiin lo MPL. ketawain gue ya. Gue nggak ketawain lo. Villain gue pakai nih. Kan kemarin Romer. Iya, main Romer. Oke, cemas langsung kita Cemas semua sih, betul. seperti. Emang nggak boleh gue Romer, betul. Tapi nampaknya saat di sana memberikan damage terhadap orang Goriba terlalu sakit damage diberikan badan menutup begitu saja dan bakar. Go counter, save the day. Save the day. Badan di pasar dibaskan kembali. Persik damage terlalu sakit dan bakar dapat Goriba. Bersama diberikan. Tembak komplek. Menghindari Endless Charge dengan luar biasa tapi ditukar. 1 untuk 1. Bung Gordet. Masih lumayan untung karena dapetin 1 Pendragon nih ditukar dengan Godiva. Yang balik lagi Romer dari seorang Hilda. Dan bahkan ini timingnya juga pas banget untuk Turtle sudah mulai muncul. Tapi kita lihat juga masing-masing dari kedua tim. Dari junglernya masih jaraknya cukup jauh. Masih sama-sama ingin mendapatkan jungler ya. Bahkan Little Wanderer ya dicuri begitu saja oleh seorang Fluffy. Tapi mesin sudah mulai dibuka dari high-nya. Kabuki, Godiva dan juga Pesager. 4 orang dari Aura Fire dan langsung yang main begitu saja. Cukup free tampaknya. Oke. Dari anak-anak Aura Fire untuk dapetin turtle yang ketiga. Kita udah ngeliat fight yang banyak banget terjadi. Valentina dari TaZ ini menjadi jawaban banget. Dan aku suka banget bagaimana TaZ mengeluarkan Cult Altar di momen terakhir. Jadi dia nungguin Pesagernya kelar dulu ultimate-nya. Baru dia munculin ultimate punya EVOS Legends-nya. Seperti yang udah dari awal kita skemakan. Ini bakal jadi teamfight ultimate Faramis. Tinggal siapa yang paling terakhir men-trigger ultimate-nya. Dia yang bakal lebih punya keuntungan dalam sebuah teamfight. Iya, dan balik lagi sih siapa yang ke-burst duluan ya mau nggak mau mungkin bakal ada waktunya. Di antara kedua orang tersebut bakal mencet itu untuk ultimate dari Altar ya. Seperti yang baru saja terjadi. TaZ masih cukup sabar. Masih belum mengeluarkan ke altarnya. Dan bahkan mengambil 1 purple buff ya. Diambil oleh siapa tadi? Diambil oleh Hai kah? Hai harusnya. Hai harusnya. Hai harusnya. Karena versi dari bottom lane seperti itu. Oh iya, harusnya diambil oleh Hai. Setengah HP dia tadi. Aduh, lihat kita di tengah sana. Nampaknya Godiva coba memaksa keributan. Tapi ternyata Clover akan mengusir itu kepada Altar, ke altar. Tapi one last hit. Masih diamankan oleh seorang Hai. Depan sana bermain dari tim Aura Fire. Mereka mendapatkan celah kecil untuk membuat seorang Clover tertangkap. Karena di depan sana tidak ada lagi TaZ yang mengusir para pemain dari tim Aura Fire yang kali ini. Nah, kalau aku bilang ya Prof, sebenarnya posisi tadi itu dipegang EVOS Legends loh. Tapi semenjak pecahnya di arah top lane, Aura Fire udah mulai membalikan keadaan. Dia tahu ini Clover bahaya banget. Gak bisa dinahan Clover dan Core 4 Memory. Dan targeting, itu dia targeting dari tadi ya. Core atau main
power dari Evo Legends. Udah mulai dimakan. Makan budget salah satunya. One more hit. Magic worship, tapi kita lihat di era top lane ya. Hai, nggak berhasil untuk dapetin 1 poin kill dari seorang Clover. Tapi di sana lihat kabukinya, kabukinya langsung melompat dan langsung mendapatkan 1 poin kill dari seorang Kari. Oh my god, ini dia Kabuki dengan damage yang lebih sakit, dengan adanya sokongan mental dari sang kekasih di sana memberikan damage lebih berat lagi dan permainan yang luar biasa. Cutting itu sebenarnya menurut gua adalah salah satu permainan yang berani nih. Itu ngegunting loh. Karena gini, casesnya, halo. Flicker. Ya, lagi flicker. Dan barusan tanpa adanya retribution karena Hai kayaknya mau ngadu untuk retribution di purple buff. Dapetin purple ya. Masih mau Biar lebih. Lingnya nggak bisa main. Masih mau lebih. Tapi kali ini lihat di arah sana. 1 poin kill diamankan, tak tumbang. Salah satu Tertarik punya lagi. damage dan pakai Dragon almost down. Lepas Rempat memory. Double kill Kabuki. Kali ini memberikan permainan luar biasa. Kabuki bersinar di game kali ini Bung Kornet. 32.400 net worth yang didapatkan oleh Aura Fire. Tapi balik lagi, kalau ngomongin soal net worth dan juga ngomongin soal game-game kemarin di Post Legend, tinggal menunggu apakah momentum itu akan datang. Kalau Oke. datang, bisa saja comeback seperti hari kemarin. Game bom waktu berarti ya. Betul, itu dia. Masalahnya, untuk membuat skema tersebut, ini butuh Clover di lini belakang. Sangat. Clovernya ketangkep, endgame. Sama Tas sih. Karena Tas yang membuat damage burst yang diberikan terhadap para pemain dari tim Aura Fire itu tidak masuk lebih dalam lagi. Lihat. Hai, Edward Charge, dipasang. Feelingku udah ada challenge. Dilompatin bahkan, dipukul mundur, pengen dapetin turretnya. Tapi tampaknya masih lord pertama, masih cukup tipis. Dan balik lagi masih punya pasif juga dari turretnya di bawah menit 12. Ini membuat mereka mencoba untuk bersihin dulu outer turret, inner turretnya juga. Di semua lane. Oke, biasanya kalau dari Aura Fire itu Godiva yang suka mengganggu dengan taunting sticker. Sekarang Oke. malah. Semua. Ya, Semua, iya. udah mulai semua, berani semua. ya. Ada yang Agresif sadar? banget. Ada yang sadar? Makanya, biasanya Godiva tuh yang munculin armor ya, tapi buat sekarang Diva terjadi. Surprise, bro. Happy birthday! Berhasil mendapatkan Pendragon, lihat teriakan telah dikeluarkan dan pakan parfum akan menjadi makanan lagi. empuk lagi. Sudah mulai dicatat dan sudah mulai diperhatikan. Karena ini adalah salah satu kunci juga untuk Link. Kalau kata Ranger Mas, Link tambah purple buff. Bagaikan aku tanpa kamu, lumpuh tak berdaya. Susah untuk mendapatkan Energinya itu loh. energinya balik. Iya, Gak ada betul. energi, gak ada asupan tenaga. Nggak ada Betul. asupan tenaga dan kalau misalnya kita melihat dari player to head by head and shoulders ini Wah. secara gold per minute Kabuki lebih unggul, KDA lebih unggul, tapi untuk damage-nya balik lagi karena kita tahu Clover sering kali untuk memberikan dealing damage ke hampir seluruh member-member lawannya. Ini masih belum kelihatan nih. Tapi dia udah punya golden staff. Dia udah punya modal untuk menumbangkan ke arah Godiva. Namun masalah utamanya adalah Godiva di sini ada cover dari Vesager. Itu dia. Itu yang selalu dihadirkan oleh Vesager agar Hildanya tidak hilang dalam sebuah Nyusahin team fight. memang. Tilt altar itu benar-benar nyusahin banget dan itu yang terjadi ketika meta sekarang. Kalau meta team fight di cover sama tilt altar yang bisa bergerak kemanapun. Faramis emang lagi apa ya, priority banget lah, prioritas dia tuh. Prioritas lah banget, tapi apalagi kali ini kita tahu ya, dari permain dari tim Aura Fire mereka sedang owning gold dan mereka harusnya mendapatkan Lord tanpa harus tercounter. Karena di Fox Legends yang ditakutkan adalah ketika mereka menabrak. Tapi gini, winning conditionnya malah menurut Iya. aku nungguin Aura Fire, ngeluarin cult altarnya, lalu mundur perlahan-lahan, mungkin mengorbankan Pendragon, mungkin ya. Atau tapi mereka Bajan, balas. atau Bajan. Bajan Iya, mungkin. tapi mereka balas langsung. Nah ini nih, tilt altar sudah keluar. Bagi bajannya tertarik itu saja. Lagi-lagi dibalaskan, tapi di arah Fluffy. belakangnya Fluffy tiba-tiba langsung nge-stun. Tapi tampaknya masih bisa untuk kabur lagi ke arah belakang dan tidak ada satu orang pun yang tertumbang di sana. Oh, yang masalah adalah di mana source skill banyak banget terbuang. Nah, itu Betul. sebabnya. Purple Buff dimakan oleh seorang EVOS Legends. Tapi udah ada lagi ke altarnya. Itu dia. Ya, si EVOS Legends sudah berada di posisi depan. Endless Shard! Almost! Dan tentunya di depan sana Clover memaksa seorang Fluffy harus mundur. Dengan satu buah, dia bisa diberikan Versik. Ada Godiva lewat permisi, punten. Kaca di sana. Harapannya dari tim Aura Fire, mereka lagi-lagi melakukan sebuah kating. Profesor memang betul apa yang dilakukan oleh tim EVOS Legends sudah benar. Oh, oke. Tapi ternyata Versik, what are you doing? Dapetin satu, Dia juga Godiva low. di sana Masih mendapatkan Versik low. Ini memberikan informasi untuk tim Aura Fire. Mereka nggak punya roamer, tapi mereka punya kesempatan Nah. untuk melakukan defensif. Kenapa aku bilang tunggu cult altarnya dari Vesager dulu, baru mereka maju satu-satu. Karena gini, secara basic attack, lihat ada Kari, ada Link.
Mereka nggak butuh source skill, tapi basic attack dan lihat itu basic Wah, attack yang sakit begitu banget. mematikan dari Clover. Itu maksudku. Tunggu Clovernya aja pakai basic attack dan mereka bakal coba untuk paksa untuk team fight. Oke. Empat lawan Lihat lima di ini. sana, Vesager, Spectre telah dibuka. datang dari Warrior. Dengan informasi kali ini para pemain dari tim EVOS Legends mereka juga masih punya Spectre dan endless shot-nya. Almost membuat Fajar I tumbang, love tapi the crowd, bro. ternyata kali ini para pemain dari tim Aura Fire gak berhasil mengikat kaki seorang Fajar. I love the crowd, bro. Pas lihat damage sebesar itu ya, endless shot loh. Dan itu benar-benar dalam keadaan stack-nya dia mungkin di angka 18 kali atau bahkan 24 jangan-jangan. Oke, tapi ini dengan cukup instan mencoba mendapatkan sebuah papalot yang terlepas dan Retribution. hilang begitu saja. Hilang. Diculik benar-benar ketika momennya dari anak EVOS Legends menarik kembali, meriset kembali. Dan disitulah timing yang sangat tepat untuk Aura Fire mengamankan Lord. Tapi mungkin berbeda karena Versix sekarang punya purple buff. Ya. Oh. Tinggal cara defense mereka yang mengandalkan basic attack tadi. Tas selalu mengamankan satu buah cloud altar dan ini poin pentingnya. Dimana dia juga punya oracle, dia punya cooldown yang cukup. Ada Magic Shush, Iya, ada juga Enchanted Talisman, dan Genius One udah bakal ngejawab hal tersebut. Tapi Vesager, dia lebih kejam. Dia punya Glowing One, dia punya Necklace of Durance. Durasi Necklace of Durance jadi lebih lama. Pendragon di sini, Wah, iya. walaupun punya oracle, bakal lebih tersiksa. Tapi dia udah punya Magic Worship, dia pakai Glowing One. Jadi Itu dia. Poin pentingnya itu Poin adalah itu. ngebakar Loki. dan memperlama efek patah hatinya itu Iya. dari Necklace of Durance. Jadi selama bertingnya atau dia ada. ngincer di move Yes. spin-nya. Iya. Iya, selama bertingnya ada, Necklace of Durance tetap aktif. Tapi kali ini para pemain dari tim Aura Fire mereka berhasil mendapatkan satu buah surat jarak top-lane. Maksimal dalam konteks lihat kabut, nggak peduli apapun yang terjadi, dia fokus. Dia berhasil mendapatkan turret, bersurat hilang dan endless shot. Lagi dan lagi Hampir. membuat Versix harus memaksakan satu buah Tempest of Death. Winter Drungeon. Tapi masih langsung di cover juga oleh Cloud Altar dari Vesager yang balik lagi pasifnya. Ketika langsung maju ke arah depan untuk nge-hit ke arah turretnya. Tapi ini menjadi hal yang cukup berbahaya untuk EVOS Legends karena mereka sudah tidak punya satu turret pun di pertahanan mereka. Tinggal gimana caranya Aura Fire tetap di sini karena bajannya yang mulai keculik, mulai ditarik juga dan bahkan bajannya di stun. Masih ada Cloud Altar dan bahkan langsung dibawa itu saja. Yildanya tumbang dan bahkan bajannya Flappy juga dari depan. Versix masih hidup, teman-temannya juga masih hidup dan bahkan tidak ada satupun dari EVOS Legends yang tertumbang di sana Jerman. Oh my god, Clover, sang penyelamat EVOS Legends kali ini berhasil membuat EVOS Legends tidak ada yang ditumbangkan. Oke, kita anggap Tas tapi kan yang punya altarnya. Altarnya, ya. Oke, tapi yang ngusir Aura Fire itu Clover. Iya. Kalau tadi altar doang, itu nggak bakal bisa para pemain dari tim EVOS Legends bertahan. Mereka masih ditumbang, dipotong tiba-tiba sama seorang Fluffy dengan perbandingan gold difference 10.000. Nah ini tinggal PR biar Vesager gak muncul di depan Tas. Iya, karena dari tadi permainan ini yang baru gue pengen ngomongin juga. Dari tadi Vesager ini Muncul. menurut gue cukup unik, tapi ya itu terlalu sering muncul untuk diambil skillnya. Nah. Tapi dia juga sering untuk narik gitu loh. Munculnya dia tuh narik. Sementara Skill satu inisiasi dia, yang kan? dilakukan emang harus selalu dari seorang Vesager. Iya, itu dia. Karena dia yang punya untuk sisi power area tersebut. Kalau misalkan dipaksa menuju ke arah Godiva, takutnya kayak tadi. Godivanya tertangkap dan burst down dari Kari. Itu udah Karinya. gak main-main. Iya, betul. Golden Staff. Betul. Itu mempermudah pasif true damage dari Kari, pecah. Dan Godiva udah mulai harus kritis dari sini. Apakah dia akan mengorbankan nyawanya? Agar nanti trigger untuk dari segi tasnya mengamankan IMU pada orang lain. Atau para pemain dari tim EVOS Legends akan masuk lebih dulu, ngambil altar lagi, dan Godiva baru main ke arah belakang. Boleh. Jadi banyak banget sebenarnya opsi. Cuma ini EVOS, mereka ini benar-benar harus menjaga Clover. Benar-benar banget harus jaga Clover. Gak peduli apapun terjadi nih. Tutup pergerakan dari seorang Godiva ke arah seorang Clover. Karena ini Godiva gak bakal bisa masuk lebih dalam lagi. Dan bakal ini akan memasang Spectre yang dimiliki dari seorang Aura Fire. Lihat. Tasnya belum ngambil. Tasnya belum ambil. Udah berhasil dapatkan. Tasnya dapat seorang shot. Dibalaskan keadaan dan Tempest of Blade. Tidak menegakkan Fluffy. Immortality pecahnya. Immortality dan bahkan Winternya sedikit terlambat kali ini mengkornet. Walaupun itu bukan ultimate yang benar-benar diincar atau ingin didapatkan oleh seorang Tas. Tapi itu adalah satu team fight yang berhasil mendapatkan satu jungler dari tim Aura Fire, yaitu dari Hai. Dengan 30 detik kematiannya. Apakah mau dipaksa untuk dapetin Lordnya? Karena masih ada 4 orang yang mungkin akan mengawasi. Dengan Lordnya sudah mulai dicicil-cicil, Fluffy juga menjadi orang yang akan ngebuka, menjadi orang yang menjadi
satu frontliner untuk anak-anak Aura. Fire mulai maju juga, terkena stun dari Lordnya. Nebus of Blade, Shield Altar mencoba dipaksakan untuk tim fight, tapi Tasnya lihat di sana masih mencoba untuk maju lagi dan bakal tidak jadi retri. Dan kabukinya, what?